Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia. Kami penambang Indonesia terus bekerja tak pernah jerah, walau rintangan selalu menghadap, tak pernah ragu tetap menambang. Kami bersatu APRI namanya, berjuang agar legal tambangnya, walaupun susah tak putus asa, menambang terus hingga sejahtera. Bukan pungli, bukan upeti, pajak dan royalti yang mau kami bayar. Bukan subsidi, bukan bantuan, kepastian regulasi yang kami minta. APRI berjuang, APRI berjuang, penambang pasti menang. Jumpa lagi Pak Ketum. Selamat siang, selamat berjumpa, salam tambang. Pak Ketum, sudah lebih dari 10 tahun Pak Ketum ini mengurusi tambang-tambang rakyat. Padahal kan pasti banyak sekali tantangan yang Pak Ketum lewati, seperti pihak-pihak yang tidak mendukung tambang rakyat. Nah, apa sih yang membuat Pak Ketum sangat berdedikasi untuk mengurusi tambang rakyat ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kenapa saya sangat serius? Karena saya melihat dan percaya bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang dikaruniai Tuhan mineral yang sangat berharga di Indonesia ini. Nah, supaya Indonesia ini maju, supaya Indonesia ini jadi kaya raya, sejahtera, tidak ada pendekatan lain bahwa tambang atau mineral yang dikasih oleh Tuhan itu harus dikelola. Jadi rakyat Indonesia harus punya kemampuan untuk menjadi penambang. Artinya mengelola sumber daya mineral yang sudah dikaruniakan Tuhan di Indonesia. Dengan cara ini Indonesia akan bisa maju. Itu kira-kira. Kenapa sih tambang rakyat, Pak Ketum? Kenapa tidak mendukung saja perusahaan-perusahaan tambang besar yang sudah ada? Begini, kalau saya perhatikan mulai dari Aceh sampai ke Papua, keberadaan tambang-tambang besar itu tidak terlalu berpengaruh atau memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat di sekitarnya, karena mereka lebih lebih selalu mekanisasi, sistem pengelolaan yang tertutup sehingga masyarakat tidak bisa punya akses. Nah, sehingga manfaatnya untuk masyarakat ini sangat kecil. Dan kalau kita perbandingkan sekarang ini, bahwa tambang rakyat itu memberi manfaat yang jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, perusahaan-perusahaan besar ini mengeruk atau mengeksploitasi sumber daya luar biasa banyaknya, tapi manfaatnya untuk rakyat sangat kurang dirasakan. Nah, sedangkan tambang rakyat itu dengan luasan-luasan yang tidak terlalu luas memberi manfaat yang lebih besar. Contohnya kalau 1 IPR atau 5 hektar saja, 5-10 hektar itu mampu membuka lapangan kerja 300-500 orang dan bisa memberikan pendapatan negara, bisa pajak, royalti atau retribusi itu 1-2 miliar per tahun. Sedangkan perusahaan besar dengan luasan yang kadang-kadang ada yang 5.000, 14.000 hektar, berapa ya lapangan kerja yang mereka buka? Berapa penerimaan negara yang didapat dari perusahaan itu? Itu kalau dibandingkan, saya yakin tambang rakyat jauh lebih menguntungkan untuk negara maupun untuk rakyat. Jadi saya memang ingin ada komplement. Intinya jangan hanya digantungkan pada perusahaan-perusahaan besar. Ya, mungkin memang perlu perusahaan besar, tapi
rakyat itu sangat penting untuk mengetahui tambang rakyat, mengetahui cara menambang yang baik, memproduksi mineral di sekitarnya. Ada satu contoh, kemarin saya jalan-jalan di Lampung. Jadi di daerah itu mungkin orang relatif miskin, rumahnya kurang bagus atau perlu perbaikan. Mereka mengandalkan mau membuat proposal, minta sumbangan atau menunggu dana desa dan sebagainya. Tapi saya lihat di depan itu ada jalan yang didoser, dan itu saya lihat itu urat emas. Jadi padahal di situ itu misalnya diolah beberapa karung saja, beberapa ton saja diolah, itu sebenarnya sudah cukup untuk kebutuhan masyarakat, bikin rumah, kalau perlu bikin sekolahan. Tapi karena ilmunya masyarakat tidak ada, akhirnya mereka tidak tahu bahwa yang diinjak-injak atau dilewati setiap hari itu sebenarnya kekayaan yang sangat besar. Jadi saya pengen rakyat Indonesia semakin banyak yang paham tentang tambang dan mampu mengelola sumber daya alam, terutama mineral. Itu kira-kira yang pengen saya kerjakan. Makanya walaupun ada banyak kesulitan, ya saya ingin rakyat semakin pintar untuk menambang. Dalam 10 tahun ini Pak Ketum pasti sudah melewati banyak hal. Apa tantangan terbesar dalam pengembangan tambang rakyat? Sebenarnya ada dua kalau saya simpulkan. Yang nomor satu itu faktor internal. Jadi karena penambang ini belum terorganisir, mereka cenderung berpikir untuk kepentingan masing-masing. Nah, kalau sudah berpikir kepentingan masing-masing, biasanya hanya keuntungan yang dia kejar. Jadi dia kurang peduli terhadap lingkungan, terhadap keberlanjutan. Jadi kalau nambang, pokoknya pengen dapat hasil yang banyak, habis itu kabur atau cari tempat lain begitu. Nah, ini yang harus diubah mindset dari penambang. Penambang harus belajar untuk mengelola suatu wilayah dengan cara yang benar sehingga recovery dari mineral yang dikelola itu tinggi, berkelanjutan, dan bisa menjadi trigger pada sektor lainnya. Misalnya kalau tambangnya rapi, nanti pertaniannya akan maju, peternakan, perdagangan di sekitarnya akan memberi manfaat yang lebih. Nah, faktor luarnya, jadi sebenarnya sudah banyak, mayoritas penambang itu ingin punya legalitas, tapi regulasinya di Indonesia ini masih sangat membingungkan. Jadi ada tumpang tindih, ada ketidaksesuaian. Nah, ini menjadi kesulitan untuk masyarakat mendapatkan izin pertambangan rakyat. Dan dampak lainnya bukan saja tidak mendapatkan izin, tapi banyak pihak-pihak yang mengambil manfaat dari carut marut regulasi ini menjadi semacam jalan untuk penindasan terhadap penambang rakyat. Dan ini sangat memprihatinkan. Jadi orang yang sudah bekerja keras ini, tapi nanti misalnya ada terancam kriminalisasi atau intimidasi sehingga mereka harus membayar ke oknum-oknum tertentu, dan ini sangat memberatkan penambang. Dan yang paling bahayanya, karena mereka bekerja tidak merasa aman, sering terjadi kecelakaan. Itu akibat mereka bekerjanya tidak merasa nyaman, jadi was-was terus. Dan ketika membangun sebuah fasilitas, mereka nggak mau invest dengan alat bahan-bahan yang bagus, yang standar, karena mereka tahu kalau izinnya belum ada, setiap saat bisa ditutup. Padahal mereka sudah invest banyak, makanya mereka lebih baik ya ala kadarnya. Yang penting udah dapat, mereka kabur mau ditutup, mereka tidak terlalu rugi. Jadi kira-kira itu dua hal itu. Tapi sebenarnya saya bersyukur sekarang karena banyak pihak sudah mulai memahami masalah tambang rakyat, dan kita sudah cukup banyak mulai rapat-rapat koordinasi dan penyusunan program untuk mempermudah
kegiatan tambang rakyat. Tapi karena sifatnya undang-undang itu nggak bisa dengan mudah untuk diganti atau dilanggar, ya proses ini harus muternya agak jauh karena harus merubah undang-undang atau menyiapkan berbagai perangkat yang tidak mudah. Jadi ya kita harus sabar, tapi menurut saya arahnya sudah mulai mengarah ke tempat yang benar. Jadi saya semakin optimis ke depan. Terima kasih Pak Ketum. Tadi Pak Ketum sempat menyinggung tentang pemerintah dan regulasi. Apa yang diharapkan seorang Ketua Umum Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia kepada pemerintahan sekarang ini terkait kebijakan tambang rakyat? Ya, namanya kebijakan itu kan kalau kita ingat arti government atau pemerintahan itu, ya, government itu artinya mengatur perusahaan untuk melindungi rakyat. Jadi rakyat yang harusnya dilindungi dan perusahaan-perusahaan yang harus diatur supaya masyarakatnya terlindungi. Bukan sebaliknya, melindungi perusahaan, rakyatnya yang harus diatur. Itu kebalik. Jadi dan saya berharap pemerintah betul-betul memprioritaskan kepentingan masyarakat, terutama masyarakat banyak, masyarakat bawah, dan itu sejalan dengan programnya Pak Jokowi yang sudah kita tahu dia pro rakyat. Ya, mudah-mudahan ini bisa terimplementasi di tambang rakyat. Itu jadi untuk pemulihan ekonomi nasional yang karena dampak COVID dan segala macam masalah dunia ini, sebenarnya yang paling efektif adalah tambang rakyat. Karena dengan tambang rakyat itu belum ada ceritanya kelompok penambang rakyat yang minta bantuan pemerintah sampai saat ini. Malah beberapa daerah justru memberikan sumbangan-sumbangan ke daerah yang lain. Nah, ini harus diapresiasi oleh pemerintah dan dipermudah perizinannya, supaya masyarakat bisa bayar pajak. Karena kalau sudah legal, masyarakat bayar pajak. Dalam hitungan saya, setiap WPR itu 1-2 miliar per tahun bisa disumbangkan oleh penambang rakyat ke pemerintah. Jadi kalau ada 1000 IPR di seluruh Indonesia ini, berarti kan 1-2 triliun yang bisa dibantu oleh masyarakat. Kalau sampai 10.000 WPR apa IPR, berarti bisa sampai 20 triliun yang disumbangkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Bukan menambah beban pemerintah, tapi justru rakyatnya membantu pemerintah memberi dan lapangan kerjanya bisa, kalau kita anggap 300 saja, kalau ada 1000 IPR berarti minimal 300.000 lapangan kerja. Jadi ya itulah kita harapkan pemerintah kita melihat tambang rakyat bukan lagi masalah, tapi justru potensi untuk bangsa Indonesia, potensi memperkuat ketahanan nasional, sehingga pemerintah berpikirnya bagaimana mempercepat kemajuan tambang rakyat, bukan berpikir tambang rakyat sebagai masalah gitu, tapi sebagai potensi yang harus kita support, kita dukung supaya meringankan beban pemerintah. Dan untuk program di tambang rakyat sebenarnya pemerintah tidak perlu keluar uang, yang diperlukan hanya regulasi yang sederhana saja. Justru nanti penambang rakyat yang akan memberikan uang kepada pemerintah. Kira-kira begitu yang kita harapkan.